Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di pembelajaran daring mata kuliah Bahasa Indonesia sesuai dengan jadwal meskipun dalam situasi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali. Baik, di pertemuan awal ini seperti biasa akan disampaikan bagaimana tata tertib perkuliahan, kemudian kontrak perkuliahan, kriteria penilaian, dan gambaran umum mata kuliah ini, agar kedepannya bisa diantisipasi seandainya ada permasalahan yang muncul. Tata tertib perkuliahan dalam jaringan atau daring. Perkuliahan dimulai tepat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Perkuliahan menggunakan grup WhatsApp dan video pembelajaran. Lokasi Anda disarankan di rumah masing-masing untuk menghindari penyebaran virus COVID-19, atau boleh di luar rumah dan tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Absensi Anda dengan menggunakan Google Form yang telah dibuat sesuai jadwal. Anda sudah menyatakan hadir dan tidak boleh terlambat. Batas pengisian absen 15 menit sebelum jam pembelajaran berakhir disertai upload foto keikutsertaan pembelajaran daring dan tanggapan Anda terhadap pembelajaran yang baru saja selesai. Materi akan diberikan berupa video pembelajaran. Siapkan catatan, konsentrasi, dan fokus pada kuliah. Anda akan diacak untuk menjawab pertanyaan pada pertengahan perkuliahan dan diharapkan selalu menyimak dari awal hingga akhir. Evaluasi akan diberikan di akhir sesi dan pastikan koneksi internetnya stabil. Setelah tata tertib perkuliahan dalam jaringan tadi dipaparkan secara detail, selanjutnya kita akan masuk kepada kontrak perkuliahan dan kriteria penilaian. Gambaran secara rinci kontrak perkuliahan ini terdapat dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Nah, silakan dibuka file RPS yang telah di-share pada grup WhatsApp sebelum pembelajaran ini dimulai. Dalam RPS tersebut, silakan diamati ya sambil Ibu memberikan penjelasan. Dalam RPS tersebut terdiri dari 16 kali pertemuan. 10 pertemuan itu nanti kita akan lakukan dalam bentuk diskusi secara daring dalam grup WhatsApp. Setelah video pembelajaran dibagikan, kemudian 4 pertemuan setelah itu kita akan melakukan kegiatan praktik kerja, dan 2 pertemuan selebihnya itu akan kita gunakan untuk evaluasi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, kegiatan ini juga nanti kita lihat ke depannya apakah masih menggunakan pola pembelajaran daring atau menggunakan tatap muka di kelas. Tentunya kita mengikuti perkembangan COVID-19 ini ya. Kalau seandainya selesai sebelum semester kita berakhir atau setelah semester kita berakhir COVID ini belum selesai, maka RPS ini juga akan menyesuaikan dengan perkembangan itu. Jadi kegiatannya nanti akan disesuaikan ya. Nah, kemudian juga di dalam RPS itu ada 3 komponen yang meliputi sikap, kemudian juga ada pengetahuan, dan ada keterampilan umum dan keterampilan khusus. Nah, komponen sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan
khusus ini akan menyebar di 16 kali pertemuan. Nah, dan ini juga ada hubungannya dengan kriteria penilaian. Di penilaian akhir itu ada 4 komponen juga nanti yang akan dilihat, yaitu kehadiran 10%, kemudian tugas itu ada 30%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Nah, masing-masing bobot penilaian ini akan berkaitan dengan unsur sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, usahakan meskipun dalam pembelajaran daring dilakukan selama masa pandemi COVID-19 belum berakhir, penilaian sikap juga akan dilihat di sini ya, misalnya dalam bentuk kehadiran itu 10% ya, meskipun bobotnya terlihat kecil, tetapi ini sangat berpengaruh terhadap tugas UTS, kemudian juga ujian UAS-nya atau ujian akhir semester. Nah, kehadiran ini juga harus diperhatikan. Meskipun pembelajaran daring itu menggunakan Google Form ya. Nah, ini sikap nilai kejujuran juga harus ada dalam pengisian absen ini. Ini terkait dengan RPS juga nantinya. Diharapkan ketika mengisi absen itu tidak ada yang meminta tolong kepada teman yang lain. Usahakan mengisi sendiri sesuai dengan situasi kondisi yang terjadi. Kalau seandainya tidak bisa atau tidak memungkinkan, sinyal tidak mendukung, dapat diberitahukan langsung ke ibu gitu ya. Jadi ibu bisa tahu langsung kondisinya, kendalanya apa terkait dengan kehadiran pengisian Google Form. Memang nanti pengisian Google Form itu kita lakukan di 15 menit sebelum pembelajaran berakhir ya. Karena di dalam absen itu ada upload foto kegiatan selama pembelajaran daring dan tanggapan yang akan diisi setelah pembelajaran selesai. Nah, ini masing-masing memiliki tanggapan yang berbeda-beda, nanti diisi sesuai apa yang dirasakan selama proses pembelajaran. Jadi kalau copy paste punya teman sama persis, nah ini juga penilaian sikapnya bisa diambil dari sana. Ini salah satu contoh bentuk pengetahuan sikap. Nah, untuk pengetahuan ini nanti ada menyebar di beberapa materi yang 10 pertemuan tadi ya. Nanti kita lebih banyak membahas konsep, tapi nanti ada penerapan dari konsep. Berikut juga keterampilan umum dan khusus ini juga akan menyebar di 4 pertemuan yang kita langsung praktik ya, praktik kerja seperti itu. Berarti pengetahuan dan penerapan, kemudian praktik kerja kita masukkan dalam keterampilan umum dan keterampilan khusus. Nantinya akan menyebar di 4 komponen yang meliputi kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Jadi bisa saja nanti di kehadiran ini, meskipun bobotnya kecil, tetapi di dalamnya ada masuk unsur keterampilan umum dan keterampilan khusus. Dan bisa juga ada di dalamnya sikap dan pengetahuan. Nah, begitu. Jadi jangan diabaikan bobot kehadiran 10% ini yang terlihat kecil. Gambaran umum mata kuliah Bahasa Indonesia ini merupakan rincian dari rencana pembelajaran semester kita.
Topik yang pertama itu kita akan coba membahas sejarah bahasa Indonesia, kemudian kedudukan bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, konsep bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian praktik berbicara akademik sesuai bidang ilmu, praktik menyimak secara lisan dan tulisan ejaan bahasa Indonesia sesuai bidang ilmu. Selanjutnya, slide yang ketujuh berisi mengenai diksi atau pilihan kata dan penulisan unsur serapan, tata kalimat sesuai bidang ilmu, tata paragraf sesuai bidang ilmu, penyusunan karya ilmiah sesuai bidang ilmu, kutipan dan daftar pustaka sesuai bidang ilmu, etika penulisan plagiarisme sesuai bidang ilmu. Demikian pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, dan jika ada pertanyaan kita lanjutkan diskusi di grup WhatsApp mata kuliah kita masing-masing. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.